Dibangun sejak tahun 80-an, tiga gedung yang berdiri lama sebagai pabrik pembuat sepatu ini telah ditinggalkan terbengkalai sejak tahun 2006. Menyimpan sebuah tragedi yang cukup tragis. Tahun 80-an kayaknya, yang nyewanya pindah, yang kontrak. Tahun berapa Pak tutupnya Pak? Kisaran 20 tahun yang lalu lah. Peristiwa tragis ini terjadi ketika pabrik masih aktif beroperasi, di mana salah seorang karyawannya nekat melakukan aksi bunuh diri setelah takut menanggung beban hamil di luar nikah. Ada karyawan bunuh diri di sini, itu sih perempuan. Sempat beralih fungsi sebagai lokasi penyimpanan tabung gas tak lama setelah pabrik sepatu tutup. Namun gangguan-gangguan yang ada bahkan ketika pabrik sepatu masih aktif tentu tak hilang begitu saja dan justru semakin menjadi-jadi. Kalau makhluk-makhluk ya paling ada yang kesurupan, cewek. Sering lah, ya mungkin ya ada yang kurang senang gitu kan. Kadang-kadang belum jam waktu malam, masih sore tuh kayak orang niban internet aja gitu, gemblung. Padahal kalau ibarat kucing kan nggak ada. Banyaknya gangguan yang dirasakan oleh para pekerja maupun warga sekitar menimbulkan pertanyaan. Apa alasan sebenarnya yang membuat pabrik memiliki banyak gangguan dari para makhluk gaib? Akankah penelusuran kami malam ini dapat mengungkap kisah misteri dan cerita mistis yang banyak dirasakan masyarakat? Serta mampukah kami mengungkap sosok tertentu yang menguasai bangunan pabrik? Kami mengawali perjalanan penelusuran sore ini ditemani oleh Bapak Badar. Hawa dingin seketika menyeruak sesaat kami melangkah masuk lebih dalam ke area gudang. Ya dulunya ini pohon kelapa di sini, kelapa, bambu di sini. Ini pembuangan bekas-bekas orang meninggal gitu. Iya. Gerbong pisangnya atau kain-kain yang sisa gitu. Dulunya. Iya, Terus Pak, kalau untuk gangguannya sendiri, itu Bapak pernah merasakan nggak di tempat ini? ya sering melihat bukan merasakan gitu. Ya merasakan iya, melihat iya gitu. Sosok perempuan, Ya Kak. perempuan berbaju merah, ada yang kepalanya orang gitu, tapi badannya ular ada. Oke. Itu gimana kondisinya Bapak bisa melihat itu? Bapak lagi ngapain emang? Lagi tugas aja di sini, lagi jaga gitu, lagi kontrol. Oh, lagi patroli Iya, ya malam-malam ngelihat. Itu Iya. keadaannya malam atau gimana Pak? Malam. Malam. Iya, sekitar jam 1-an gitu. Terus Bapak mungkin mendapatkan gangguan-gangguan seperti itu tuh di mana Pak? Ya di gudang-gudang belah sono. Berarti ini memang Kalau di sini bentuknya mah paling memanjang. ada macan. Oh, Ini ada macan. Kalau di sini macan ada. Yang bunuh diri yang tadi ada mobil itu, ada yang bunuh diri itu apa namanya? Kesetrum, mati kesetrum. pegawai. Iya, pegawai mekanik. Mati di atas asbes itu. Oh, berarti karena kecelakaan. Kecelakaan ya. Kecelakaan. Tapi pernah ada kejadian lainnya nggak, Pak? Dia sering menampakkan sih. Kalau sosok perempuan itu? Perempuan sering menampakkan, kalau perempuan si baju merah itu sering. Kalau yang bunuh diri ya emang itu mungkin ada kurang tanggung jawab lah. Jadi frustasi. Orang itu hamil 7 bulan, gantung diri di kamar mandi. Sebentar, berarti ada yang pernah bunuh diri di sini? Ada gantung diri dia. Bukan bunuh diri, gantung diri langsung itu. Dan itu di usia kehamilan 7 bulan. 7 bulan ya. Kalau gitu kita lanjut penelusuran ya Kak Frisli. Bapak terima kasih ya Pak Oke, siap. sudah Ya. memberitahu Terima kasih banyak banyak, informasi Pak. ke Sama-sama. kita. Ya. Makasih ya Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Tapi Kak Frisli kan tadi udah ngedenger ya beberapa cerita dari Bapak narasumber di tempat ini. Iya. Kak Frisli dapat kilas balik kejadiannya nggak? Kayak pas Bapaknya digangguin atau mungkin cerita Bapak soal salah satu pegawai ada yang kecelakaan di sini. Bahkan sampai ada orang yang pernah bunuh diri di tempat ini. Oke. Jadi yang pertama, Fasya, yang jelasnya adalah ini merupakan pabrik yang memang lumayan aktif aktivitasnya karena banyaknya benda-benda besar seperti mesin-mesin besar yang memang dikelola di sini. Dan juga kalau kita menarik mundur tentang peristiwa yang pernah terjadi di sini, memang benar adanya seperti adanya kali atau selokan yang besar
di belakang sini, dan itu untuk aliran pembuangan kalau misalnya ada yang meninggal seperti kapas-kapas sebelum dipocahkan. Coba kita mendekat ke sana. Sebentar, maksudnya kok ada pembuangan kayak gitu-gituan tuh gimana emang Kak Frisly? Emang ada rumah jenazah atau apa gitu di sekitar sini? Bukan, ini kan ini bisa kelihatan ya. Ini masih jelas banget juga ada. Dan ini sebenarnya bangunan yang di samping ini, Fasya, ini merupakan bangunan yang baru. Jadi masih sangat terbaca gitu. Tapi kalau misalnya yang di bawah ini lebarnya itu sebenarnya dari sini dan ke sini. Jadi lumayan lebar menurut aku. Dimana sisa-sisa dari jenazah tersebut itu yang menjadi residu energi yang cukup besar di tempat ini. Pembuangan bekas-bekas orang meninggal ke sini. Sisa-sisa orang mati lah intinya. Kalau aku tuh mendengar cerita warga sekitar atau bahkan dari Bapak narasumber bahwa semasa aktif pun di tempat ini tuh beberapa pekerja tuh mendapatkan gangguan. Kan ada suara. Ada suara besi. Permisi. Tadi ada suara besi. Iya. Ya Oke. gitu Kak Frisly. Sebenarnya kalau dibilang daripada masa aktifnya juga ya Fasya, Iya. mungkin balik lagi namanya bangunan itu pasti tetap ada namanya penjagaan dari makhluk sekitar. Dan untuk tempat ini sendiri, keramaiannya itu terbentuk karena memang residu energi kehidupan atau yang tadi aku bilang aliran dari jenazah-jenazah yang memang berada di sekitar sini. Tapi kalau untuk sosok-sosok yang dari tadi Bapak bicarakan, menurutku kita perlu eksplor lagi. Karena untuk tempat ini sendiri saat ini memang di belakang dan itu di atas ya. Itu ada sosok, itu seperti sosok perempuan yang mungkin seringkali kita temui di berbagai tempat. Tapi yang membedakan sosok perempuan ini masih terus menunduk seolah-olah dia tuh takut terhadap satu makhluk yang untuk saat ini kita belum temuin, Fasya. Oh berarti yang Kak Frisly lihat pada saat sekarang dan di tempat ini itu masih belum ada sosok-sosok yang dominan. Betul, ini masih menjadi tempat pelarian karena mungkin lumayan dekat sama pemukiman warga juga ya, Fasya. Oh iya betul. Tapi coba kita eksplor ke tempat lainnya. Ya boleh Kak Frisly. Ini ruangan. Coba kita masuk. Assalamualaikum. Ini tuh kayak ruangan kantor dari pabrik ini ya? Sebenarnya bukan, Fasya. Jadi kalau kita tarik mundur lagi, ini tuh bagian spare part juga, tapi spare part kecil. Jadi kalau yang di dalam itu adalah mesin-mesin yang besar, kalau yang di ruangan ini itu yang kecil-kecilnya. Dan tempat ini tidak difungsikan kembali menjadi tempat apapun. Untuk ranah ini sendiri atau bangunan pabrik yang paling dekat dengan rumah masyarakat, aku bertemu dengan salah satu sosok yang gak enak banget untuk dilihat.